Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan semoga sehat selalu nih ya, lancar segala usahanya, dan segala harapan para pionir ini bisa terwujud ya. Amin. Oke, sesuai thumbnail dan judul seperti biasa, saya tanpa basa-basi lagi ya. Yuk di sini kita mari diskusi ya terkait open minded ini yang memang tanpa terasa ya banyak digadang-gadang. Kurang 1 bulan lagi ya akhir tahun, banyak yang optimis open minded atau open network apapun istilahnya. P ini akan semakin jelas ya arahnya kemana, dan apa namanya, sebagai pembuktian ya bahwa project ini bukan scam ya, bukan penipuan atau apapun itulah ya yang banyak dikatakan orang-orang. Nah, di sini perlu kita mengkritisi. Yuk kita diskusi masing-masing ya. Udahlah, jangan jangan berdebat dengan hal-hal yang gak penting ya. Kita diskusi aja di sini ya, diskusi santai. Jadi open minded sekarang itu lagi ditunggu-tunggu, lagi disorot, lagi dinantikan oleh seluruh para pionir. Yang dimana beberapa bulan kemarin ya core team mengatakan bahwa insya Allah ya, insya Allah. Kata-kata itu kemungkinan ya. Kalau nggak ada kendala ya akhir tahun nanti ya, di awal 2025 lah kasarannya seperti itu. Namun ya, membahas masalah open minded itu kan harapannya para pionir ketika open minded itu kan bisa segera langsung ditransaksikan, bisa segera langsung tutorial mencairkannya bagaimana. Nah kan begitu. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, tinggal di Indonesia, tentu punya regulasinya masing-masing di tiap negara ya. Jadi kalau misalkan di China itu bebas atau bagaimana ya, tapi kita tinggal di Indonesia dan itu pasti ada prosesnya, ada tahap-tahapnya. Nah, yang mau kita diskusikan nih ya para pionir, ada sebuah diskusi yang menurut saya sangat menarik ya. Kita baca ya. Sekarang lagi heboh-heboh open minded. Anggaplah open minded terjadi di Desember 2024. Apakah nanti di Indonesia koin Pi-nya sudah bisa diperdagangkan? Sementara sampai saat ini saja tidak ada aturannya di Indonesia. Emangnya boleh koin Pi beredar tanpa izin resmi pemerintah Indonesia? Kalaupun saat ini ada yang barter koin Pi, saya rasa itu permainan secara gelap antar pionir dengan pionir. Yang bisa kasih penjelasan, mohon silakan. Ayo komen-komen ya. Nah, di sini untuk terdaftar di bursa aja itu butuh proses yang menurut saya nggak gampang gitu ya, apalagi ya P-Network ini digadang-gadang sebagai mata uang digital. Wah, ini cukup rumit. Nah ya, nah ini ada yang jawab ya kan di sini. Kalau sudah listing di bursa sih setidaknya sudah masuk dalam daftar legalitas karena udah resmi. Kalau sekarang Pi masih ilegal. Namun kalau untuk menjadi mata uang yang sah untuk alat pembayaran itu masih belum bisa di Indo, walau hanya di dalam komunitas. Makanya program Pak Philip itu barter emas, mobil, rumah dan lain-lain itu dengan menggunakan bank rekening BCA bisnis karena koin Pi harus dirupiahkan terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti Pi sudah disahkan seperti negara Salvador, Arab dan lain-lain untuk transaksi kripto secara umum, namun rupiah tetap akan ada. Ya, jadi ada benarnya juga nih penjelasannya. Bagaimana? Ya, jadi sekarang semua transaksi itu kan di luar ya, di luar apa yang belum ditentukan ya. Kayak barter, jual beli Bitcoin, nah itu kan kesepakatan antar sesama pionir saja. Namun jika memang ini sudah listing ya di bursa, nah itu akan otomatis ya kan legal atau resmi gitu ya. Jadi udah otomatis gitu ya, otomatis seperti kripto-kripto lainnya. Namun yang jadi masalah ini kan bukan koin kripto, Bang. Ya, jadi para pionir ini kan ngotot bahwa Bitcoin ini bukan koin kripto sama seperti lainnya.
akan listing di bursa, bukan, tapi akan menjadi mata uang digital. Nah, itu dia permasalahannya ya. Untuk listing di bursa aja kita ini nunggu lama, apalagi untuk menjadi mata uang digital, yang dimana di Indonesia sendiri mata uang yang sah ya cukup rupiah ya, sebagai alat tukar, sebagai alat beli. Kalau ada uang mata lain, wah itu akan, menurut saya masih jauh ya kan, masih jauh. Pokoknya apa ya, masih jauh lah ya. Nah, yang realistis memang Pi ini listing di bursa gitu ya. Memang listing di bursa kalau memang para pionir harapannya ingin segera mencairkan, ya hanya lewat listing di bursa itu saja kita bisa withdraw, waduh, mencairkan semua koin-koin kita. Nah, kan gitu ya. Jadi ya tergantunglah nanti ya, bisa jadi begitu, karena CU Indodax kabarnya akan nambang Pi juga. Wah, ini udah di luar ini ya, masih CEO Indodax mau nambang Pi juga. Nah, ini masih kabar simpang siur ya. Yang jelas kalau kita listing dulu ya, listing di exchange luar dulu ya, macam Binance ya, Bybit, banyak di sini ya, KuCoin ya. Jadi yang jelas di Binance aja dulu ya, yang exchanger yang banyak kita kenal. Nah, menarik ya kan. Jadi bagaimana ya ketika open network atau open mainnet itu kan dua hal yang berbeda katanya ya. Setidaknya ya, meskipun belum open mainnet ya, open network ini sudah memberikan kejelasan ya bahwa Picoin ini nggak jalan buntu ya, bukan project yang nggak listing gitu ya. Namun yang dikhawatirkan sekarang isunya bahwa KYC-nya ini loh bro, aduh, masa tenggangnya diperpanjang lagi loh sampai 31 Desember. Nah, ini yang banyak yang mengira bahwa open mainnet ini tanda-tanda ya permainannya si Nicholas, open mainnet bakal mundur lagi. Nah, masalahnya Anda masih mau nambang nggak? Nah ya, masih mau nambang nggak jika open mainnet mundur lagi? Kalau saya sih akan tetap nambang ya, sampai saya ikuti sampai mana ini ujungnya Pi network ini ya kan. Paling yang nggak mau nambang itu ya yang musiman saja. Sekarang mau nambang lagi karena ada berita info open network. Ketika open network mundur lagi, udah mereka pasti nggak mau nambang lagi. Beda dengan para pionir sejati ya kan, selalu nambang terus-terusan ya kan. Ya mau gimana lagi ya. Ayo berdiskusi lah ya di kolom komentar.